Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, teman-teman peserta program sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki sesi yang kedua untuk murojaah, agenda murojaah level 1, 2, 3, dan 4. Di sesi pertama kemarin kita sudah menyelesaikan murojaah atau mengulang kembali materi level 1 dan level 2, dan semoga malam hari ini teman-teman juga masih ingat apa yang kita bahas kemarin di level 1. Itu fokus pada pembahasan tentang tanda-tanda i'rab pada isim. Kemudian di level 2 itu mulai fokus pada penyebab i'rab rofa pada isim. Jadi penyebab isim itu kenapa kok bisa rofa. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan masuk di level 3, dan di level 3 ini kita akan mulai fokus pada pembahasan seputar penyebab isim itu menjadi nasob. Dan nanti level 3 juga nanti penyebab isim menjadi cer, ditambah level 4 nanti kita akan fokus pada pembahasan i'rab pada fiil. Ya, makanya saya minta teman-teman untuk bisa fokus mendengarkan. Dipersilahkan bagi yang ingin sambil minum kopi, tidak apa-apa, ya, karena pembahasan kita malam hari ini cukup lumayan membutuhkan apa namanya fokus supaya bisa benar-benar mengingat kembali apa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Baik, bentar saya tunggu. Oh, ini dia. Ya, itu agak gelap ya. Bismillah. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai untuk membahas murojaah level 3 dan juga level 4. Bismillah. Baik. Berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Murojaah level 3 dan level 4. Bismillah, nasta'in billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita agar bisa memahami apa yang disampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, memahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sampai akhir membahas materi murojaah level 3 dan level 4 ini, dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Teman-teman yang kami hormati, sebelum kita mulai, saya minta semuanya fokus. Ya, semuanya fokus dan siapkan kopinya masing-masing jika memang sudah mulai ada tanda-tanda kedatangan kantuk. Nah, silahkan. Dan saya minta fokus dari awal hingga akhir. Karena kita akan membahas dua materi besar, yaitu penyebab i'rab isim itu nasab, jar, dan i'rab pada fiil. Kita mulai dari level 3. Kita akan mulai dari murojaah level 3. Apa yang akan kita pelajari dari level 3? Tentu saja seputar isim-isim yang nasab atau penyebab sebuah isim itu menjadi nasab. Ini fokus pembahasan di level 3. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama, dan ini sudah kita ketahui bersama dan sudah sering diulang di level 1 pun sudah muncul, yaitu isim yang nasab pertama adalah maf'ulun bih atau objek. Maf'ulun bih atau objek. Secara ringkas, ya, maf'ulun bih itu ya objek yang dikenai pekerjaan. Jadi ketika ada sebuah isim dan dia menjadi objek, maka otomatis secara kedudukan diistilahkan jadi maf'ulun bih. Dan secara i'rab dia masuk ke dalam kategori i'rab yang nasab. Dia masuk ke dalam kategori i'rab yang nasab. Contoh, ada sebuah kata hafidha Khalidun darsan nahwi. Ada tulisan yang berwarna kuning, di sini ada darsa. Yang artinya kalimat ini adalah Khalid telah hafal pelajaran nahwu. Siapa yang hafal? Khalid. Nah, hafidha ini kan kata kerja ya.
fiil madhi. Ya, fiil madhi ini kata kerja bentuk lampau. Telah menghafal. Siapa yang menghafal? Khalid. Berarti Khalid ini masuk ke isim yang dia menjadi fa'il. Sudah kita bahas di level 2 ya. Jadi fa'il. Karena dia menjadi fa'il, maka otomatis i'rabnya kan rofa. Tanda rofanya ternyata Khalid ini kan isim mufrad. Berarti tanda rofanya dia pakai dhammah. Nggak ada alif lamnya ya, makanya dia bacanya tanwin dan bukan termasuk mamnu minas sarf, isim yang tidak tidak boleh ditanwin kan ya, nggak termasuk, maka bacanya hafidho Khalidun, begitu ya teman-teman ya. Khalid telah menghafal. Apa yang dihafal oleh Khalid? Yang dihafal oleh Khalid ternyata adalah darsan nahwi. Ingat, ini ada isim yang nakirah yang nggak ada alif lamnya ya. Setelahnya ada isim yang ada alif lamnya gini. Nah, ini kemungkinan besar dia itu yang ini mudhaf, ini mudhafun ilai. Ini yang kata yang bersandar, ini yang disandari. Darsan nahwi, pelajaran nahwu. Dua kata yang menunjukkan satu makna ya, dua kata yang menunjukkan satu makna. Darsan nahwi. Karena ini mudhaf maka yang belakang jadi mudhafun ilaih. Tapi poin pembahasannya adalah darsa di sini dia jadi objek yang dihafal oleh Khalid. Karena dia jadi objek, otomatis i'rabnya nasab. Ketika i'rabnya nasab, dilihat darsa ternyata di sini dia isi mufrad. Berarti tanda nasabnya pakai fathah. Masih ingat ya tabel kemarin ya? Tabel kemarin itu harus benar-benar ingat yang di level 1. I'rab nasab atau nasabnya isim mufrad tandanya pakai fathah. Nasabnya isim musanna rumusnya kan ani aini aini. Nah, berarti rumusnya yang pakai aini. Berarti isim musanna ketika nasab dia pakai iya dan seterusnya ada di level 1. Oke, darsan nahwi dia makanya pakai fathah. Cuman di sini nggak ada tanwinnya. Kenapa? Jawabannya karena dia mudhaf ke an-nahwi. Dan an-nahwi di sini jadi mudhafun ilai, makanya dia cer dan tanda cernya pakai kasroh karena an-nahwi termasuk ke dalam kategori isim mufrad. Begitu ya. Oke, ini maf'ulun bi ataupun objek. Ada tambahan untuk materi maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu bisa berbentuk isim yang seperti ini atau bisa berbentuk masdar muawwal seperti halnya pada dua poin yang ada di bawah ini. Ada an plus fi'il mudhari, ada anna yang ini merupakan temannya inna plus isim dan khobarnya. Ismuha wa khobaruha. Oke, yang pertama, an plus fi'il mudhari dia bisa dihukumi sebagai maf'ulun bih karena an plus fi'il mudhari ini diistilahkan dengan masdar muawwal. Jadi, fi'il yang ditakwilkan menjadi isim masdar, menjadi masdar. Maka kedudukannya bisa seperti halnya kedudukannya isim. Contoh, uridu an ashrobal ma'a. Aku ingin minum air. Uridu, aku ingin. Apa yang aku ingin? An ashroba, saya minum gitu ya. Apa yang saya minum? Al-ma'a, air. Perhatikan di sini. Di sini ada dua maf'ulun bih ya teman-teman ya. Yang pertama uridu. Nah, uridu kan saya ingin berarti ada yang diinginkan. Berarti yang diinginkan itulah disebut dengan maf'ulun bih. Ternyata yang diinginkan oleh saya adalah saya minum yang di sini bentuknya fi'il mudhari yang ditambahi an di depannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan masdar muawwal. Saya ingin, saya minum. Berarti saya minum inilah yang saya inginkan dan dia menjadi objek. Ketika dia menjadi objek berarti kan jadi maf'ulun bih. Maka ya kita katakan di sini dia fi mahalli nasbin menempati posisinya i'rab nasab ya. Dan jadi maf'ulun bih bentuknya masdar muawwal. Oke ya. Baik, kemudian al-ma'a minum air gitu ya. Al-ma' di sini ini maf'ulun bih juga. Cuman bedanya ini maf'ulun bihnya asyroba. Saya minum berarti kan juga butuh objek. Apa mana objeknya al-ma'a? Nah, karena al-ma'a di sini isim, makanya dia tetap tuh sama, dia pakai fathah. Dia bisa kita katakan i'rabnya nasab karena dia jadi maf'ulun bih dari asyroba dan tanda nasabnya fathah karena al-ma'a termasuk isim mufrad. Sedangkan an asyroba di sini dia fi mahalli nasbin menempati posisinya i'rab nasab karena fi'il kan ya kalau kayak gini nggak bisa di i'rab tuh nggak ada tanda tanda i'rabnya apa gitu di sini kan nggak ya. Jadi sepakat ya yang an sama asyroba. Kalau asyrobanya sendiri dia nasab nanti kita pelajari, tapi belum dipelajari di sini. Oke, berarti di sini an asyroba ini sepaket dia fi mahalli nasbin menempati i'rabnya pas posisinya i'rab nasab. Kenapa? Karena dia jadi maf'ulun bihnya
uridu. Jadi al-ma'a maf'ulun bihnya asyroba, an asyroba maf'ulun bihnya uridu. Maf'ulun bih dari uridu. Oke, ini an plus fi'il mudhari. Karena ada lagi tuh anna plus isim dan khobarnya. Ini juga sama, dia bisa berkedudukan menjadi maf'ulun bih. Ya, contohnya adalah alimtu annaka mujtahidun. Alimtu, saya tahu. Aku tahu bahwa apa yang saya tahu berarti itulah yang menjadi objeknya. Ternyata yang saya ketahui adalah annaka mujtahidun. Anda adalah seseorang yang bersungguh-sungguh atau sesungguhnya engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh. Berarti annaka mujtahidun di sini secara maknanya kan bisa bisa kelihatan tuh ya. Annaka mujtahidun ini yang diketahui oleh saya berarti annaka mujtahidun di sini dia jadi objek atau maf'ulun bih dari alim tuh. Jadi alima di sini. Oke, maf'ulun bihnya dari alim tuh atau alima ya. Alim tuh kita kan saya gitu. Oke. Nah, meskipun di dalamnya ini anak mujtahidun di sini dia kalau dirinci ya dia temennya inna kan ya, berarti ada isim dan khobarnya. Mana isimnya anna? Isimnya anna domir ka di sini. Nah, ka ini berarti fi mahalli nasbin jadi isimnya anna. Khobarnya mana? Mujtahidun. Makanya mujtahidun di sini dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jadi khobarnya anna. Sedangkan khobarnya anna dia kan masuk ke dalam kategori isimnya inna itu khobarnya berarti rofa ya. Isimnya nasab, khobarnya rofa. Baik ini pertama maf'ulun bih atau objek. Intinya ketika sebuah kata dia menjadi objek maka kedudukannya menjadi maf'ulun bih dan i'rabnya nasab. Tanda nasabnya tinggal disesuaikan. Kalau isim mufrad pakai fathah, kalau isim mutanna pakai iya, jamak mudzakkar salim pakai iya, jamak muannas salim pakai kasroh, kemudian dan seterusnya sampai al asmaul khomsah ya. Kalau asmaul khomsah berarti dia pakai fathah, abaka gitu ya. Abaka, akhoka, hamaka, faka, za malin gitu ya. Kalau rafanya kan abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Kalau nasabnya kayak gitu, abaka, akhoka, hamaka, faka, za malin. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga sudah kita pelajari di level kedua, yaitu khobarnya kana dan isimnya inna. Oke, khobarnya kana dan isimnya inna. Kalau yang di level 2 kan isimnya kana dan khobarnya inna, kebalikannya. Kenapa? Karena di level 2 yang dibahas yang rofaknya. Nah, di level 3 itu yang dibahas yang nasob. Yang nasob dari kana itu khobarnya, yang nasob dari inna itu isimnya. Nah, gitu ya. Baik, contohnya di sini adalah Kana Muhammadun taliban fil madrasati. Inna Muhammadan talibun fil madrasati. Oh, ini yang kuning kok harusnya di sebelahnya Muhammadan ini kuningnya bukan. Baik, karena Muhammadun taliban fil madrasati yang dibahaskan khobarnya karena yang nasab mana khobarnya karena taliban di sini. Karena dia akan membuat isimnya jadi rofa, khobarnya jadi nasab. Sedangkan ina kebalikannya, isimnya nasab, khobarnya rofa. Kan gitu rumusnya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama karena Muhammadun taliban fil madrasati berarti karena dia isimnya adalah Muhammadun berarti i'rabnya rofa, tandanya dhamma karena isim mufrad. Kemudian khobarnya kana mana? Khobarnya kana adalah taliban. Taliban di sini dia jadi khobarnya kana i'rabnya nasab. Nah, i'rabnya masuk nasab, masuk pembahasan i'rab nasab. Tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa? Karena taliban termasuk isi mufrad. Begitu juga sebaliknya, fil madrasah ini keterangan tambahan ya. Al madrasati i'rabnya jar karena di dalam huruf jar ya. Tanda jarnya kasroh karena al madrasati termasuk isi mufrad. Oke, inna Muhammadan talibun fil madrasati. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang siswa di dalam sekolahan. Oke, Muhammad dan di sini dia jadi isimnya ina. Isimnya ina kan nasab. Tanda nasabnya pakai fathah. Karena Muhammad termasuk isim mufrad. Khobarnya ina, rofa, mana itu? Talibun. Oke, tandanya toma karena isim mufrad. Fil madrasati dari sudah kita jelaskan. Oke, ini yang kedua dan yang ketiga. Isim yang nasab adalah khobarnya kana dan isimnya inna. Nah, kalau isimnya kana, dia rofa. Khobarnya inna rofa. Nah, kalau yang dibahas di sini adalah khobarnya kana dan isimnya inna. Oke, ini yang kedua dan yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke yang keempat. Ada apa yang keempat? Yang keempat adalah pembahasan maf'ul mutlak. Oke, ini sudah mulai masuk ke maf'ul gitu ya. Maf'ul. Yang pertama, maf'ul mutlak. Kita sudah bahas maf'ul bih ya. Kalau ini maf'ul mutlak. Apa maf'ul mutlak? Masdar yang muncul bersama fiilnya. Oke, ini ya yang
warna kuning ini yang teman-teman perlu ingat baik-baik. Maf'ul mutlak itu masdar yang muncul bersama fiilnya, itu sederhananya kayak gitu ya. Untuk menjadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan. Jadi maf'ul mutlak, lihat kalau ada isim kok bentuknya nasab dan dia muncul di depannya kok ada fiil yang memang fiil itu sama dengan apa namanya? Dengan masdarnya, maka kemungkinan masdar itu dia berkedudukan sebagai maf'ulun mutlak. Tinggal dilihat dia jadi penguat, menerangkan jenisnya, atau sedang menerangkan bilangan. Contohnya adalah yang ketika menjadi penguat, hafidho Khalidun darsan nahwi hifzan. Hafidho telah menghafal. Siapa yang telah menghafal? Khalid. Berarti Khalid jadi apa teman-teman? Fa'il. Ya. Khalid jadi fa'il. Ya, robnya rofa, tandanya dhamma karena Khalid termasuk isim mufrad. Oke, apa yang dihafal oleh Khalid? Darsan nahwi, pelajaran nahwu. Oke, darsa di sini berarti jadi maf'ulun bi, ya robnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad dan dia mudhof. An-nahwi dia jadi mudhofun ilaih. Nah, ada hifdzon di sini. Nah, hifdzon ini kan masdar dari hafidho. Muncul bersama dengan fiilnya. Dalam kondisi ini dilihat, ini kemungkinan besar dia menjadi penguat. Ketika menjadi penguat, maka hifdzon di sini diterjemahkan dengan benar-benar. Khalid benar-benar telah menghafal pelajaran nahwu. Jadi bukan hanya sekedar Khalid telah menghafal pelajaran nahwu, tapi Khalid benar-benar telah menghafal pelajaran nahwu. Inilah yang diistilahkan dengan maf'ul mutlak yang menjadi penguat. Ada maf'ul mutlak yang dia menerangkan jenis. Contohnya adalah jenis pukulan. Ini pukulannya adalah pukulan yang keras yang dilakukan contoh ini oleh Zaid kepada singa. Doraba Zaidunil asada dorban syadidan. Doraba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaid. Oke, Zaid jadi fa'il ya, berarti i'rabnya rafa tandanya dhamma karena Zaid termasuk isim mufrad. Apa yang dipukul oleh Zaid? Al-asada. Al-asada di sini berarti jadi maf'ulun bi, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena asad termasuk isim mufrad. Dorban syadidan. Nah, dorban di sini kan masdar yang muncul ternyata bersama dengan fiilnya yaitu doroba. Maka dalam kondisi ini teman-teman, dorban di sini dia jadi maf'ul mutlak. Cuman maf'ul mutlaknya di sini tuh ada apanya ini? Ada naatnya, ada sifatnya. Berarti bukan cuman dorban, pukulan, tapi pukulan yang keras. Dorban syadidan. Artinya dorban di sini dia masdar masdar muawal, maf'ul mutlak. Makanya dia nasab, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad. Nah, dia cuman fungsinya menerangkan jenis karena di sini ada sifatnya. Dorban syadidan. Oke, ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menerangkan bilangan. Contohnya, darabatul kasula darbataini, ya, darbataini, fa'lataini, darbataini. Aku telah memukul orang yang malas 2 kali pukulan ya. Mungkin ini pukulan pelajaran yang pelan gak terlalu keras. Ini contoh aja, contoh kalimat ya. Darabtul kasula, saya telah memukul al-kasula, orang yang malas itu, dorbata ini 2 kali pukulan. Kalau dilihat dorbatan di sini kan dia jadi maf'ul mutlak karena dia masdar yang muncul bersama dengan doroba di sini ya. Cuman di sini ketika dilihat kok di bentuknya isim mutsanna. Nah, itu artinya ini sedang menerangkan bilangan. Berarti maf'ulun mutlak yang ketiga di sini dia menerangkan bilangan 2 kali pukulan. Baik, ini maf'ul mutlak. Catat, ingat baik-baik maf'ul mutlak itu masdar yang muncul bersama dengan fiilnya. Meskipun ada pembahasan rincinya, tapi ini yang perlu teman-teman ingat sebagai dasar untuk mengingat maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, masdar muncul bersama dengan fiilnya. Bisa jadi penguat, bisa menerangkan jenis, atau menerangkan bilangan. Yang kelima, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Li ajlihi. Oke. Apa itu maf'ul li ajli? Isim nasab yang berupa amalan hati, ini kita tambahkan berupa amalan hati yang muncul untuk menerangkan sebab terjadinya fiil. Poin penting yang harus teman-teman ingat adalah maf'ul ajri itu sebab terjadinya fiil ya. Menerangkan sebab terjadinya fiil ini yang warna kuning. Ingat-ingat poin ini ya. Kalau poin yang lain ini tambahan. Poin lain yang tambahan yang nanti teman-teman juga harus ingat, tapi poin pentingnya adalah maf'ul ajri itu menerangkan sebab terjadinya fiil. Ini salah satu kunci yang harus dihafal. Oke, sebagai contoh ya,
Contohnya adalah ijtahada Khalidun fi dirasatihi raghbatan najahi. Ijtahada, bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Khalid. Khalid di sini jadi fa'il, oke? Fi dirasatihi, di dalam belajarnya Khalid, ya. Khalid belajar dengan bersungguh-sungguh. Khalid bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Kenapa Khalid bersungguh-sungguh? Raghbatan najahi, karena Khalid berharap mendapatkan kesuksesan. Raghbah di sini kan harapan, ya. Harapan amalan hati seseorang, dia berharap an-najah, mendapatkan kesuksesan. Nah, teman-teman yang kami hormati, raghbatan najah, mengharap kesuksesan, berharap mendapatkan kesuksesan, ini adalah sebab terjadinya kesungguhan yang dilakukan oleh Khalid. Artinya, raghbatan najah di sini dia jadi maf'ul li ajlihi, yang menyebabkan munculnya ijtihada yang dilakukan oleh Khalid. Karena raghbata di sini dia jadi maf'ul li ajlihi, maka otomatis dia i'rabnya nasab, dan karena raghbata di sini si mufrad berarti nasabnya pakai fathah. Raghbata tuh ya, pakai fathah. Ditambah nih ada rumus sederhana lagi ya. Ada isim nakiro, setelahnya tuh makrifat, ya, setelahnya makrifat. Oh, berarti ini kemungkinan ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Apalagi kalau sudah tahu maknanya itu akan lebih mudah. Jadi mudhof mudhofun ilaih itu nanti kalau teman-teman tahu maknanya akan lebih enak. Semisal bahasa Indonesia saja ya. Kunci rumah saya itu ada 3 kata, tapi menunjukkan satu makna, yaitu kunci. Kunci rumah saya. Kan kita nggak perlu tahu ini mudhof mudhofun ilaih jadi mudhofun ilaih yang kedua begitu ya. Tapi karena secara makna kunci rumah saya kita sudah tahu ini 3 kata yang menunjukkan satu makna, yaitu kunci yang saya pegang ini adalah kunci rumah milik saya. Oke, sama juga dengan mudhof nilai. Jadi kalau sekarang teman-teman masih agak bingung, nggak apa-apa. Nanti tapi terus belajar ya. Tapi secara sederhana biasanya kalau ada nakiro setelahnya makrifat, dia mudhof, ini mudhof ilaih. Makanya raghbata di sini dia pakai fathahnya, tidak pakai tanwin. Ya, langsung raghbatan najahi. Oke, di sini dia jadi maf'ul li ajli. Oke, ini yang ke 5. Nah, sekarang kita masuk yang ke-6. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Dari maknanya, ma'ah. Ma'ah berarti kan bersama. Apa itu maf'ul ma'ah? Ya isim nasab yang terletak setelah huruf wawu yang menunjukkan arti bersama. Jadi wawu ini maknanya bukan dan, tapi maknanya bersama. Ketika ada wawu yang diniatkan maknanya bersama, maka setelah wawu otomatis dibaca nasab, karena setelah wawu ma'iyah ini diistilahkan dengan maf'ul ma'ah. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Istaiqadtu wa taghridat tuyuri. Istaiqadtu, saya bangun, ini maknanya bukan dan ya. Saya bangun wa taghridat tuyuri, bersamaan, wawunya artinya bersamaan dengan taghridat tuyur, kicauan burung-burung. Berarti taghrida, kenapa kok di sini dia dinasab? Jawabannya karena dia maf'ul ma'ah. Karena dia jadi maf'ul ma'ah. Dan sekali lagi ini ada nakiro, nggak ada alif lamnya ya. Setelahnya ada alif lam, maka kemungkinan ini mudhof, yang ini mudhof ilaih. Makanya di sini dia nasab pakai fathah dan tidak pakai tanwin, karena dia mudhof ke at-tuyur, dan tuyur di sini dia jadi mudhofun ilaih, i'rabnya jer, tandanya kasroh. Kenapa? Jawabannya karena dia jamak taksir. Oke, ini maf'ul ma'ah. Jadi terletak setelah wawu ma'iyah. Mana itu wawunya? Ini dia yang warnanya kuning. Ini wawu yang maknanya adalah wawu ma'ah. Oke, ini yang ke-6. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Ya, poin yang ke-7. Tadi sudah maf'ul ajri, menerangkan sebab terjadinya fiil. Kalau maf'ul ma'ah tadi kan setelah wawu yang bermakna bersama, sebelumnya ada maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak masdar muncul bersama dengan fiilnya. Sekarang yang ke-7 ada istilahnya maf'ul fi. Maf'ul fi. Ya, taib.
Maf'ul fi atau isim nasab yang menerangkan waktu dan tempat terjadinya fiil. Maf'ul fi ya. Jadi menerangkan tempat dan waktu terjadinya fiil atau istilah yang populernya adalah dzaraf ya. Dzaraf ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman itu keterangan waktu. Kalau dzaraf makan berarti keterangan tempat. Istilahnya dzaraf begitu ya. Jadi ringkaslah kalau maf'ul fihi itu ya nama lainnya adalah dzaraf. Dzaraf itu ada dzaraf makan, dzaraf zaman, keterangan tempat, keterangan waktu. Sekarang, kemarin itu berarti dzaraf zaman. Kalau di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri, di atas, di bawah itu namanya dzaraf makan, keterangan tempat. Gitu ya teman-teman ya. Contoh, ra'aitu tayra fawqa syajarati qabla dukhulil fasli. Ra'aitu, saya telah melihat. Apa yang saya lihat? At-tayra, seekor burung. Di mana saya melihatnya? Fawqa syajarati, di atas pohon. Nah, tuh. Fauqa di sini dia kenapa kok dibaca nasab? Jawabannya adalah simple. Dia dzaraf keterangan tempat atau dzaraf makan. Fauqa di atas asyajarati pohon. Jadi kalau setelah dzaraf dia jadi mudhofun ilaih teman-teman ya. Setelah dzaraf dia jadi mudhofun ilaih makanya dia kasrah di sini karena syajarati dia jar. Tanda jarnya pakai kasrah. Kenapa? Karena isim mufrad. Qabla dukhulil fasli. Qabla sebelum dukhul masuk al-fasli kelas. Berarti qabla di sini bermakna sebelum. Kenapa di sini bacanya qabla fathah? Jawabannya karena qabla termasuk ke dalam kategori dzaraf zaman, keterangan waktu ya sebelum masuk kelas. Dan qabla di sini berarti kan mudhaf. Ini mudhafun ilai dukhuli di sini dia jadi mudhafun ilai makanya dia kasrah ya. Kenapa pakai kasrah? Karena dia i'rabnya jar, tandanya kasrah karena diisi mufrad. Ditambah ternyata dia juga mudhaf ke kelas. Jadi sebelum masuk kelas itu kan sebelum masuk kelas dia katanya nyambung gitu ya. Maknanya tuh nyambung-nyambung. Berarti dia juga mudhaf ke al-fasli. Makanya di sini nggak pakai tanwin dan al-fasli dia jadi mudhafun ilaih i'rabnya makanya dia juga jar tanda jarnya pakai kasroh karena isim. Oke, itu toyra fauqa syajarati qabla dukhulil fasli. Saya melihat seekor burung di atas pohon sebelum saya masuk kelas tadi. Baik, ini yang ketujuh ada maf'ul fihi atau dzaraf ya. Ada dzarfu makanin, ada dzarfu zamanin, ada dzaraf keterangan tempat dan ada yang keterangan waktu. Kedelapan, hal. Hal adalah isim nasab yang menerangkan keadaan, baik fa'il, naibul fa'il, dan maf'ulun bih. Jadi kalau hal simpelnya menerangkan keadaan. Ya, coba diingat-ingat ya. Kalau maf'ul bih yang sudah kita pelajari dia kan objek. Kemudian ada khobarnya kana, ada isimnya ina. Kemudian ada maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak itu master muncul bersama dengan fi'ilnya. Kemudian ada apalagi tadi maf'ul li ajli menerangkan sebab terjadinya fiil. Ada maf'ul ma'ah, dia terletak setelah wawu yang artinya bersama. Ada maf'ul fihi. Maf'ul fihi atau nama lainnya adalah dzaraf. Ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Ingat baik-baik ya teman-teman ya. Nah, sekarang hal kuncinya adalah menerangkan keadaan. Ya, menerangkan keadaan baik fa'il, laibul fa'il atau maf'ulun bih. Contoh, kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Kharaja telah keluar. Siapa yang keluar? Zaid. Berarti Zaid di sini dia jadi fa'il. I'rabnya rafa tandanya dhamma karena isim mufrad. Minal baiti dari rumah. Ti dia kasroh ya karena didahului huruf jar. Minal baiti khaifan. Khaifan dalam keadaan takut. Siapa yang takut? Zaid nih. Zaid keluar rumah dalam keadaan takut ya. Berarti khaifan di sini teman-teman, kenapa kok dia nasab? Jawabannya karena dia jadi hal yang menerangkan keadaannya Zaid. Makanya i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad. Baik, ini hal ya teman-teman ya. Pada asalnya sahibul halnya ada hal dan ada sahibul hal. Hal ini kan yang menerang keterangan keadaannya ya.
Hal itu kan keterangan keadaannya ya. Oke, kemudian kalau ada sahibul hal berarti yang diterangkan keadaannya. Nah, sahibul halnya itu Zaid. Ini yang memiliki hal ya. Sahibul hal itu umumnya dia ma'rifat. Bisa nakiroh dan itu ada di catatan materi yang sudah kita jelaskan. Tapi sekarang yang patut diingat-ingat oleh teman-teman adalah namanya hal itu dia menerangkan keadaan, menerangkan keadaan. Jadi isim nasab yang menerangkan keadaan, baik fa'il atau naibul fa'il atau maf'ulun bih. Oke, ini hal yang kedelapan. 9. Yang kesembilan ada munada. Ada munada. Apa itu munada? Munada adalah isim nasab yang terletak setelah panggilan. Baik ya, setelah panggilan. Wahai gitu biasanya. Ini bisa dibesarkan nggak? Oh, bisa ternyata. Baik. Jadi munada itu setelah panggilan. Eh, Contohnya ini ada rinciannya ya kemarin ya teman-teman ya. Namanya munada nanti ada rinciannya. Jadi ada yang dia memang nasab, ada yang dia mabni, mabni dengan tanda rofaknya. Kita ke sebelah kanan terlebih dahulu. Ini contoh untuk yang nasab. Mana contohnya yang nasab ini dia. Nah, baik. Di sini contohnya adalah ya abadallah. Jadi ada tiga munada yang nasab. Ada munada mudhaf, ada munada syabih bil mudhaf, ada munada nakirah ghairu maqsudah. Mudah-mudahan masih ingat teman-teman ya. Yang pertama adalah munada mudhaf. Jadi kalau ada nama orang kok dia mudhaf, mudhafun ilai, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz dan lain sebagainya, maka dia ketika dipanggil i'rabnya nasab. Ya abdallahi. Yang jelas ininya apa namanya? Lafzul jalalahnya dia tetap mudhaf ilaih, maka dia tetap jar. Ya. Baik, itu kelihatan ada tangan-tangan, gambar tangan gerak nggak kalau saya gerak-gerak gini? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan, alhamdulillah. Kursornya kelihatan ya. Saya khawatir nggak kelihatan. Baik, ya Abdullah di sini berarti dia nasab. Nah, oke, nasab ya Abdullah. Kalau Abdurrahman ya Abdurrahman. Kalau Abdul Aziz ya Abdul Aziz ya. Ya Abdul Ghani, ya Abdul Rahim ya dan seterusnya. Baik. Termasuk semisal Abu Bakrin ya, Abu Bakrin, siapa lagi misal Abu Abdurrahman bin Abu Abdullah ya sama itu ketika dipanggil dia sama dia nasab aba Aba Bakrin ya Aba Bakrin cuman kan tanda nasabnya kalau Abu Bakrin kan dia termasuk Asmaul Khamsah maka tanda nasabnya pakai alif maka bacanya ya Aba Bakrin ya Aba Hafs ya Abul Qasim dan seterusnya. Intinya kalau namanya mudhaf mudhafun ilaih ya kalau dipanggil dia nasab. Tanda nasabnya tergantung. Kalau asmaul khamsah berarti pakai alif. Kalau isi mufrad kayak begini maka dia pakainya fathah. Tergantung ya nanti tergantung tanda nasab dari 9 isim yang sudah kita bahas di level 1. Yang kedua, mudhari syabih bil mudhaf ini menyerupai mudhaf ya, menyerupai mudhaf. Ya raqiban darajatan. Ya biasanya ya sa'idan jabalan ya raqiban darajatan. Ini kan wahai penunggang sepeda. Meskipun secara ringkas ini teman-teman saya ajak memahami dari sisi maknanya saja biar lebih enak. Ya rokiban, rokiban itu secara mana adalah orang yang menaiki, orang yang menunggangi. Darajah itu kan sepeda ya, berarti kan menunggangi orang yang menunggangi sepeda. Berarti secara makna darajah ini sebenarnya dia jadi maf'ul bih atau objeknya rokiban ya. Dia jadi objeknya rokiban. Makanya darajatan di sini kenapa dia nasab? Karena dia jadi objeknya rokiban gitu ya. Ringkesnya kayak gitu. Meskipun nanti ada pembahasan-pembahasan yang lain, tapi ringkesnya simpelnya gitu. Kan dipahami secara makna lebih enak. Ya rokiban, wahai orang yang menunggang. Menunggang apa? Darajatan ya. Sepeda. Berarti sepeda ini jadi objeknya rokiban. Ya, jadi maf'ulun bi. Jadi ada beberapa isim yang dia bisa punya amalan ya teman-teman ya. Dia bisa beramal seperti halnya fiil. Dia bisa punya maf'ulun bi. Dia bisa punya naibul fa'il dan seterusnya. Nah ini dia punya maf'ulun bih tuh. Rakiban darajatan. Nah kalau rakibannya di sini dia kenapa kok nasab? Jawabannya karena munada dia syabibil mudhaf. Dia menyerupai mudhaf mudhafun ilaih. Cuman menyerupai tapi dia bukan mudhaf mudhafun ilaih. Baik, gitu ya.
wahai pendaki gunung. Pendaki itu sa'idun. Sa'idun berarti orang yang mendaki. Gunung kan jabal ya. Jabalun itu gunung. Berarti kan wahai pendaki gunung, kita bisa manggilnya ya sa'idan jabalan. Ya sa'idan jabalan. Makanya dia nasab sa'idan jabalan juga ikut nasab. Ini syabihul mudhaf. Wahai orang yang memakan roti misalnya. Ya, berarti kalau orang yang makan itu akilun ya. Roti kan khubzan, berarti kalau kita khubzun ya, kalau kita mau manggil ini ada orang yang makan, wahai orang yang makan roti, ya akilan khubzan. Itu contoh saja. Baik, yang ketiga ada nakiro ghairu maksuda. Dia nakiro yang dipanggil umum, di situ ada rombongan banyak orang gitu teman-teman ya. Kemudian kita pengen ngambil satu tapi umum, kita nggak tahu siapa yang, pokoknya siapa aja yang denger gitu saya panggil. Ada beberapa rijal di situ, ada banyak laki-laki di situ, tapi kita pengen pengen manggil siapapun yang nengok, itu yang kita maksud gitu. Berarti masih umum, makanya nakira masih umum, ghairu maksudah, bukan apa namanya, ya masih umum lah, siapa aja gitu. Makanya manggilnya adalah ya rojulan unsurni, wahai siapapun itu gitu, wahai seseorang, siapapun itu unsurni, tolonglah saya. Nah, ketika dia masih nakiro, masih umum, maka dia nasab. Oke, dia nasab. Nah, yang selanjutnya ada ini sudah ya, ada tiga ya, munada mudhaf, syabih bil mudhaf, dan nakir ghairu maksudah. Nah, sekarang yang mabni, munada yang mabni. Kalau munada yang mabni ada dua ya, ada munada mufrad, ada nakira maksudah. Munada mufrad itu nama orang yang cuma satu gitu aja. Muhammad, Zaid gitu ya. Kalau dipanggil dia mabni. Mabni di atas tanda rofaknya. Berarti kalau isi mufrad tanda rofaknya kan dia doma. Berarti ya gitu doma tapi nggak pakai tanwin. Contoh, ya Muhammad, ya Muhammadu gitu ya, ikra. Kalau Zaidun berarti ya Zaidu ikra. Khalid berarti ya Khalidu gitu ya. Jadi ya Khalidu pakai domah ya, dan dia mabdi. Yang kedua ada nakiro maksuda. Kalau yang tadi kan nakiro gak maksuda. Kalau yang ini nakiro umum, dia belum kenal tapi sudah tahu. Yang maksudnya ini yang di depan saya, orang yang di depan saya. Ya rojul, wahai engkau laki-laki, ini kamu ya kamu gitu. Unsur nih, tolong bantu saya. Ini saya mau butuh bantuan kamu. Ya rojul itu. Ta'al unsur nih. Misal contoh gitu ya. Wahai laki-laki, iya Anda tapi belum kenal ya. Misal tolong dong bantu saya butuh bantuan Anda. Baik, ini teman-teman munada, dan dia termasuk isim yang nasab untuk yang tiga. Mudhaf, syabih bil mudhaf, dan nakira ghairu maqsudah. 10. Yang ke-10 adalah materi seputar tamyiz. Ya, tamyiz. Memberi penjelasan yang belum jelas. Oke, secara simpel teman-teman, untuk tamyiz ingat saja setelah timbangan, setelah takaran, setelah hitungan, itu diistilahkan dengan tamyiz, terutama hitungan yang setelah puluhan ya, hitungan puluhan. Nih contoh ya, ini yang setelah timbangan. Ba'a Muhammadun jiraman zahaban. Muhammad telah menjual jiraman 1 gram. Nah, ini berarti jiraman di sini kenapa nasab? Jawabannya karena dijadi maf'ulun bih dari menjual 1 gram. 1 gram apa? Kan belum jelas. Nah, itulah kemudian muncul tamyiz sebagai penyelamat untuk menolong, untuk menjelaskan 1 gram itu apa gitu lah. Jadi tamyiz itu memberi penjelasan. Ya, ini sebagai penolong dari maf'ulun bih yang belum jelas. Akhirnya zahaban. Oh, maksudnya adalah Muhammad telah menjual 1 gram emas. Zahaban di sini dia jadi tamyiz dari jiroman, untuk menjelaskan jiroman di sini adalah 1 gram zahab, yaitu emas. Oke, itu contoh yang apa namanya? Salah satu contoh ya teman-teman untuk materi seputar tamyiz ya, seputar tamyiz. Sebentar, saya ada yang ketutup. Itu juga berlaku untuk yang, kalau ini kan setelah timbangan ya, berlaku juga untuk yang setelah takaran, so'an. Misal ba'a Muhammadun so'an tamron. Muhammad telah menjual 1 so' yang berupa tamer gitu ya, dan seterusnya. Ini dia contohnya. Akhadha Zaidun so'an tamron. Contoh,
Zaid telah mengambil 1 sa' kurma. Dia telah mengambil. Siapa yang mengambil? Zaid. Berarti Zaid di sini dia jadi fa'il. Apa yang diambil oleh Zaid? Sa'an. Sa'an berarti dia jadi maf'ulun bihi. Ya, i'rabnya nasab ya, tandanya nasab, tandanya pakai fathah karena ada isim mufrad. Nah, 1 sa' apa? Kan belum jelas. Muncullah tamyiz sebagai penolong dan penjelas dari 1 sa' itu, maksudnya adalah 1 sa' tamron kurma. Contoh lain, dia setelah jarak. Ishtara Khalidun shibron. Khalid telah membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa? 1 jengkal ardon, bumi, tanah gitu ya. Berarti shibron di sini pertama ishtara telah membeli, Khalid berarti jadi fa'il, kemudian shibron jadi maf'ulun bih, nilai yang dibeli oleh Khalid 1 jengkal. 1 jengkal apa itu belum jelas, baru kemudian ada penjelasan ardon, tanah. Jadi mungkin cuman butuhnya 1 jengkal untuk nambah buat apa begitu, pagar atau yang lainnya. Oke, ini contoh saja. Jadi inilah gambaran tamyiz dia untuk memberi penjelasan sesuatu yang belum jelas. Ini juga berlaku untuk hitungan yang puluhan, semisal ishtara Khalidun 20. Khalid telah memberi 20. 20 apa belum jelas kan? 20 kitaban ini, 20 kitaban buku. Berarti kitaban di situ dia jadi tamyiz yang menjelaskan tentang 20 itu tadi. Lengkapnya teman-teman bisa lihat contohnya di pembahasan tamyiz pada modul 11. Mustatsna. Dan ini yang paling panjang ini sepertinya ya untuk murojaahnya di antaranya untuk yang isim nasab. Mustatsna, apa itu mustatsna? Pengecualian. Pengecualian ya. Dan dia terletak setelah adawatul istithna. Adawatul istithna. Jadi setelah media pengecualian, alat-alat pengecualian. Apa saja alat-alat pengecualian? Ada illa, ada ghaira, siwa, dan selainnya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara ringkas. Untuk mustatsna, teman-teman harus memahami pengecualian itu ada istilahnya mustatsna, ada mustatsna minhu, ada adatul istitsna. Kurang lebih seperti ini ya. Hadaratul labu illa zaidan. Para siswa itu telah datang kecuali Zaid. Para siswa itu telah datang kecuali Zaid. Berarti hadara, dia kan telah datang. Siapa yang datang? At-tullab. Di sini dia berarti jadi fa'il. Makanya i'rabnya rafa, tandanya dhamma karena tullab termasuk jamak taksir. Ya, hadarat tullabu ya illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, kecuali Zaid. Zaid inilah yang diistilahkan dengan mustatsna. Atau secara detail kurang lebih penjelasannya seperti ini. Illa di sini diistilahkan dengan adatul istitsna. Illa di sini media untuk pengecualiannya. Kemudian Zaidan inilah yang disebut dengan mustatsna, sedangkan at-tullab inilah yang diistilahkan dengan al-mustatsna minhu. Yang mustatsna itu dikecualikan darinya. Ya, mustatsna atau Zaid dikecualikan dari tullab. Jadi kan semua tullab sudah hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid ini dikecualikan karena dia sendiri yang belum hadir. Ini contoh. Berarti yang dikecualikan itu diistilahkan dengan mustatsna, yang apa ya, dikecualikan darinya. Itu mustatsna minhu. Mudahnya gini ya, ini mustatsna minhu, ini mustatsna, dan ini adatul istitsna. Baik, ini mustatsna. Kemudian teman-teman harus dipahami bahwa pengecualian itu kadang dari jenis yang sama, terkadang juga bukan dari jenis yang sama. Contoh yang teman-teman lihat di layar ini adalah mustatsna yang dari jenis yang sama. Karena Zaid termasuk ke dalam kategori tullab, para siswa gitu ya, ini sama berarti kan. Jadi Zaid termasuk ke dalam kategori tulab dan Zaid tidak hadir, sedangkan tulab yang lain itu pada hadir. Nah, makanya di sini ada yang istilahnya istitsna muttasil seperti contoh yang barusan kita sebutkan. Kemudian ada istitsna munqati. Munqati ini terpisah, berarti beda antara yang dikecualikan dengan yang mustatsna minhunya. Antara mustatsna dengan mustatsna minhunya itu beda jenis. Contoh yang istitsna muttasil adalah wasalal musafiruna illa musafiron maridon. Ini sama mirip dengan contoh yang hadaratul labu illa zaidan. Dia satu jenis mustatsnanya dengan mustatsna minhunya. Oke. Wasalal musafirun, para musafir itu telah sampai. Al musafiruna di situ berarti dia jadi fa'il, i'rabnya tentu saja rafa, tandanya pakai wawu karena dia jamak
mudzakkar salim. Illa musafiron maridon, kecuali musafir yang sedang sakit. Oke, berarti musafiron di sini dia jadi mustatsna, makanya nasab bacanya musafiron. Nah, maridon di sini dia jadi naat ya, jadi naat sifat, sifatnya musafiron. Nah, teman-teman yang kami hormati, inilah yang diistilahkan dengan istitsna muttasil. Karena musafiron maridon ini termasuk ke dalam musafir yang termasuk ke dalam kategori orang-orang musafir. Jadi para musafir semuanya sudah sampai kecuali musafir yang sedang sakit, mereka nggak sampai. Tapi satu jenis antara mustatsna dengan mustatsna minhunya. Beda dengan istitsna munqati, dia beda ya. Oke, jadi kalau istitsna munqati dia beda jenisnya. Contoh, wasalal musafiruna illa haqibatahum. Para musafir itu telah sampai, ya, musafirun di sini berarti jadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya wawu karena jamu mudzakkar salim, illa haqibatahum, kecuali tas mereka. Berarti tas mereka belum sampai, kopernya belum sampai ya. Misal dia safar ke Timur Tengah ataupun ke yang lainnya, ternyata di bagasinya itu nyampainya terlambat, misal ya. Nah, itu musafirnya sudah sampai duluan, bagasinya menyusul. Itu contoh. Jadi ini beda, hakibah dengan musafir itu kan beda jenis ya. Ya, beda dengan yang istitsna munqati. Nah, istitsna muttasil. Berarti istitsna munqati itu antara mustatsna dengan mustatsna minhu itu beda jenisnya. Baik, ini mustatsna. Masih seputar mustatsna. Saya ingin jelaskan tentang rumus dari mustatsna secara ringkas. Mohon untuk didengarkan baik-baik. Yang pertama, jadi terkait dengan ini untuk adawatul istitsna yang illah ya, untuk adawatul istitsna yang illah. Jadi ada kondisi-kondisi di mana dia harus nasab dan di mana dia bisa tidak nasab bacanya. Contoh yang pertama wajib nasab. Kapan? Ketika kalimatnya positif dan mustatsna minhunya disebutkan. Contoh, hadaratul labu illa zaidan. Ya, kalimatnya positif berarti tidak ada ma-nya istilahnya gitu, atau tidak ada bukan termasuk kalimat tanya dan sejenisnya. Oke, kalimatnya positif. Hadaratul labu, para siswa itu telah datang illa zaidan, kecuali Zaid. Nah, maka di sini Zaidnya harus dibaca nasab karena mustatsna minhunya ada tulab. Kemudian kalimatnya dia positif, tidak ada ma seperti yang kedua nanti ini. Oke, yang kedua boleh nasab atau sesuai i'rab. Kapan itu? Ketika kalimatnya manfi, bisa kalimatnya negatif, ada larangan dan ataupun pertanyaan, dan mustatsna minhunya disebutkan. Mustatsna minhunya ada dan kalimatnya itu negatif, simpelnya gitu ya. Negatif atau manfi. Dan manfi itu bisa negatif, larangan ataupun ada pertanyaan. Oke, di sini ada ma-nya. Beda dengan contoh yang pertama tuh kan nggak ada ya teman-teman ya. Yang ini tuh ada ma-nya. Ma hadara. Tidak ada yang hadir. At-tullabu, para siswa. Berarti para siswa tidak ada yang hadir illa Zaid, dan kecuali Zaid. Berarti Zaid di sini dia sendirian yang hadir. Gitu ya. Nah, kondisi seperti ini ketika mustatam minhunya ada dan kalimatnya manfi, maka boleh Zaidan sebagai mustatna, atau boleh juga zaidun ya sebagai badalnya dari tulab ya, sama hukumnya seperti tulab, kan dia tulab rofa karena jadi fa'il, makanya bisa zaidan, bisa sesuai i'rab, dan di sini bacanya zaidun gitu ya, zaidun. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga sesuai i'rab. Kapan itu? Ketika kalimatnya negatif, nyawanfi, dan mustatna minhunya tidak disebutkan. Contohnya ma hadara illa zaidun. Ma hadara illa Zaidun. Mustatam minunya nggak ada, ini tulabnya nggak ada. Berarti tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid di sini kan dia jadi fa'ilnya hadara. Makanya Zaidnya dibacanya rofa sesuai i'rab. Baik, ini mustatna. Jadi ada tiga ya. Ada yang wajib nasab, boleh nasab atau sesuai i'rab, dan yang ketiga adalah sesuai i'rab. Kemudian ada media pengecualian yang lain, yaitu khola, ada hasya, ghaira, dan siwa. Secara simpelnya adalah kalau khola ada hasya, dia itu bisa diniati fiil dan bisa diniati jadi huruf jar. Kalau diniati fiil setelah khola ada hasya dia nasab. Kalau diniati huruf jar maka setelah khola ada hasya dia jar. Gitu ya. Contohnya adalah jalasatul labu ada zaidin atau ada zaidan. Boleh dua-duanya. Jalasatullah, para siswa itu duduk.
Ada Zaidin kecuali Zaid, Zaid yang berdiri sendirian. Atau ada Zaidan juga boleh. Samananya sama kecuali Zaid. Jadi kalau Zaidin berarti adanya diniati huruf jar. Kalau bacanya Zaidan berarti adanya diniati fiil. Gitu aja ya. Pokoknya setelah khola ada hasya itu bisa jar, bisa nasab. Adapun ghairu siwa, jadi kalau setelah ghairu siwa dia pasti jar, jadi mudhofun ilaih. Nah, yang akan berubah itu cuma ghairunya saja. Jadi ghairu di sini bisa ghairu, bisa ghairu, bisa ghairi sesuai dengan kedudukannya. Kalau siwa ya sama, siwa 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 aja. Jadi nggak akan berubah karena dia modelnya seperti isim. Alhamdulillah. Baik. Ya, jadi kalau siwa dia sama, dia mau rofa nasab jar bacanya tetap sama. Seperti halnya kayak isim maksur yang lain kayak contoh isim maksur gitu ya. Musa dan lain sebagainya bacanya sama ya. Artinya karena dia diakhiri alif sebelumnya fathah. Nah, nah ghairanya di sini dia bisa berubah tapi setelah ghairah dan siwa dia pasti mudhaf ilaih dan jar. Hadaratul labu ghairu zaidin ma hadaratul labu ghairu zaidin. Nah, jadi ini ya. Hadaratul labu ghairu zaidin, jadi ghaironya yang fathah, zaidnya tetap kasrah. Atau bisa juga ketika kalimatnya manfi, ma hadaratul labu ghairu zaidin. Ghairunya dia rofa. Kenapa rofanya? Kembali ke rumus awal yang ada di sini nih ya. Nah, kalau ada kalimatnya negatif, kemudian mustatsna minhunya disebutkan, maka dia boleh sesuai i'rab. Makanya di ma hadaratul labu ghairu, ini ikutin zaidunnya di sini. Tapi zaidinnya di ini kasrah karena dia jadi mudhaf nilai, sedangkan yang berubah harokatnya ghaironya jadi ghair. Oke, ini mustatsna ya. Dengan ini berarti tinggal satu pembahasan yaitu tawabi ya. Tawabi yaitu naat atau tokid badal ini sudah dibahas juga sebelumnya di level kedua. Intinya tawabi ini ada di rofa, ada di nasab, ada di jer ya. Ada naat yaitu sifat, contohnya adalah ishtara Khalidun baitan jadidan. Khalid telah membeli baitan, rumah, baitan di sini jadi maf'ulun bi, jadidan. Nah, rumah yang baru berarti jadidan di sini jadi naatnya baitan. Makanya dia sama-sama nasab ya. Mengikuti, namanya juga tawabi, pengikut ya. Berarti dia mengikuti baitan nasab, jadidannya juga ikut nasab. Atau lebih enak lagi karena dia terletak setelah huruf ataf, ada wawu, ada thumma dan lain sebagainya. Ishtara Khalidun baitan jadidan wasayyarataini jadidataini. Ya, Khalid telah membeli sebuah rumah yang baru dan dua mobil yang baru. Nah, dua mobil ini kan atof-atof kemana? Ke baitan. Ya, karena kan atau baitan di sini kan dia nasab ya. Kenapa nasab? Karena dia jadi maf'ulun bihnya dari ishtara, makanya sayyaratain ini juga jadi naatnya baitan. Jadi Khalid setelah membeli rumah baru, dia juga membeli dua mobil jadi data ini baru. Nah, jadi data ini dia jadi naatnya sayyaratain ini, karena sayyaratain ini dia musanna, maka jadi data ini juga ikut musanna. Nah, di sini sayyaratain ini di sini i'rabnya apa teman-teman? Karena ngikut baitan, atof ke baitan, baitan nasab berarti sayyaratain ini di sini juga nasab. Cuman bedanya ini tanda nasabnya pakai iya karena dia isim musanna. Kemudian yang ketiga adalah taukid. Ya, kalau taukid penguat, ya ingat saja contohnya adalah kullu ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, ya, nama-nama kullaha semuanya. Berarti kullaha ini jadi taukid penguatnya al-asma, yang al-asma di sini nasab, kullahannya juga ikut nasab. Kemudian yang terakhir badal ya. Badal ra'a Khalidun al-ustada, ra'a Khalidun al-ustada Muhammadan fil fasli. Khalid telah melihat Ustadz Muhammad fil fasli di kelas. Ustadz di sini Khalid pertama ya. Khalid dia jadi fa'il, Ustadz yang dilihat Khalid berarti dia jadi maf'ulun bi, dan Muhammadan di sini jadi badalnya Ustadz. Makanya karena Ustadznya nasab, Muhammadan juga ikut nasab fil fasli. Baik, ini tawabi dan dengan ini berakhir murojaah untuk isim yang nasab. Kita tutup sebelum rehat sejenak mungkin ya dengan isim yang jar. Ya, kalau yang jar itu sudah dipelajari semuanya sebenarnya. Ini juga hanya sekedar mengulang saja. Isim-isim yang irobnya jar sebenarnya cuma tiga. Ketika didahului huruf jar yang min ilaan ala firubaba lam kaf, ya contohnya adalah Muhammadun fil masjidi, maka al masjidi iramnya jar karena didahului huruf jar. Atau yang kedua, ketika jadi mudhofun ilaih dia jar juga. Abdullahi amamal baiti, Abdullah ada di depan rumah, berarti
Ini kan mudhaf. Nah, lafzul jalalahnya di sini dia jadi mudhafun ilaih, makanya i'rabnya jar. Amam al-baiti juga jadi mudhafun ilaih, maka i'rabnya jar. Dan yang ketiga tawabi berarti sama. Naat atau taukid badal. Kalau yang diikuti ternyata jar, ya berarti tawabinya ikut jar, naatnya ikut jar. Kemudian kalau atof juga ikut jar, begitu sampai badal. Qultu li Syekhi Abdillah. Saya berkata kepada Syekh Abdillah. Berarti li Syekhi. Syekhi di sini robnya jar karena di dahulu huruf jar. Abdillah di sini jar. Kenapa Abdi di sini jar? Badalnya Syekh. Ya, badalnya Syekh. Saya berkata kepada Syekh Abdullah. Berarti Abdillah di sini badalnya Syekh, sedangkan lafzul jalalah di sini dia mudhafun ilai. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini berakhir pembahasan seputar isim yang nasab dan isim yang jar, dan ini akhir dari level 3, murojaah level 3. Masih ada beberapa menit sampai setengah 10, tapi barangkali kita rehat sejenak, minta tolong rekamannya untuk di-pause terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai lagi sekitar mungkin ya istirahat 5 menitan lah ya. Untuk minum kopi dulu, mungkin barangkali teman-teman mau minum kopi dulu. Minta tolong di-pause, bisa? Bismillah. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Level 4. Level 4 kita akan coba bahas secara ringkas. Ada beberapa poin yang mungkin tidak akan kita bahas secara panjang dan lebar pada eh, sesi ini, karena itu nanti teman-teman bisa langsung lihat di modulnya ya. Bisa langsung lihat di modulnya. Baik, ada apa dengan level 4? Tentu saja di level 4 kita akan memurojaah seputar materi fiil atau i'rab pada fiil ya. I'rab pada fiil. Dan i'rab pada fiil itu ya tiga, sama kayak di isim ya, cuman bedanya kalau di fiil itu tidak ada jernya, tapi ada jazm. I'rab fiil ada rofa, nasab, dan jazm. Rumus utamanya adalah domah, fathah, sukun. Itu untuk i'rab pada fiil. Dan fiil ada tiga ya teman-teman. Ada fiil madhi, mudhari, dan juga fiil amr. Yang akan di-i'rab cuma satu, yaitu fiil mudhari saja. Adapun fiil madhi dia mabni semuanya. Fiil amr semuanya juga mabni. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan seputar i'rab pada fiil. Sebelum itu, teman-teman yang perlu dipahami bahwa fiil yang di i'rab itu cuman fiil mudhari saja. Jadi kita akan fokus pada pembahasan fiil mudhari. Dan untuk sebab i'rab pada fiil itu sangat sederhana. Jadi sekarang kita akan bahas tentang sebab i'rab pada fiil. Kalau sebab i'rab pada isim, kalau masih teman-teman masih ingat ya, sebab i'rab pada isim itu banyak ya. Kalau sebab i'rab pada isim itu, kalau isim rofa ya ketika dia jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya ina, dan juga tawabi, itu yang dimaksud dengan sebab i'rab rofa pada isim. Kemudian nasab barusan kita pelajari, ada jadi maf'ulun bi, ada jadi apa namanya khobarnya kana, isimnya inna, kemudian jadi maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, ya. Kemudian hal, tamyiz, mustathna, dan seterusnya. Itu adalah sebab i'rab nasab pada isim. Nah, kalau jar cuma tiga tadi ya, kalau ada jadi di dahulu huruf jar, mudhofun ilaih, dan juga tawabi. Nah, pada fiil itu lebih sederhana dibandingkan isim. Jadi teman-teman nggak usah pusing karena fiil itu lebih sederhana dibandingkan isim dari sisi i'rabnya. Kenapa? Karena gini. Jadi kapan kan i'rabnya itu cuma tiga ya, rofa, nasab, jazm, sama juga isim juga tiga. Tapi di sini nggak ada cer, adanya jazm. Rofa, nasab, jazm. Jadi secara simpel fiil itu i'rabnya rofa ketika tidak ada yang membuat dia nasab, tidak ada yang membuat dia jazm. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang membuat fiil itu, ketika tidak ada yang membuat fiil itu menjadi nasab, tidak ada yang membuat fiil itu menjadi jazm, maka fiil itu akan tetap rofa. Berarti pada asalnya fiilnya itu rofa. Jadi kalau fiil mudhari tidak ditambahi apa-apa, ya bacanya rofa. Itulah istimewanya fiil. Contoh yang ada di depan teman-teman ini adalah yang suruh, ini rofa, ya, nggak ada tambahan apapun di sini, dia rofa, tanda rofanya pakai domah. Kenapa? Nanti akan kita bahas. An yang suruh, nah dia nasab. Kenapa nasab?
karena ada penyebab nasab atau istilahnya amil nasab. Dan yang terakhir lam yang sur jazm tuh pakai sukun. Kenapa jazm? Jawabannya karena ada amil jazm yaitu lam. Baik, secara ringkas penjelasannya seperti yang ada di bawah ini. Yang suruh i'rabnya dia rofa karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm. Tidak ada amil nasab atau amil jazm maka dia rofa. Geser ke sini karena an yang suruh di sini dia ada amil nasabnya itu an, maka i'rabnya pun berubah menjadi nasab. Kenapa? Karena diawali amil nasab yaitu an. Berarti an di sini dia termasuk amil nasab, penyebab fiil menjadi nasab. Yang ketiga ada lam yang sur dia jazm. Kenapa jazm? I'rabnya jazm kenapa? Karena diawali amil jazm yaitu lam. Berarti bisa dipastikan lam itu kalau masuk ke fiil mudhari maka dia akan membuat fiil mudhari itu menjadi jazm. An ketika masuk ke fiil mudhari maka akan membuat fiil mudhari itu nasab. Sedangkan kalau tidak ada an, tidak ada lam, nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm, maka i'rab itu akan tetap rofa seperti pada asalnya. Seperti itu teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan sebab i'rab fiil. Makanya di sini akan kami tampilkan secara ringkas, secara singkat, ada istilahnya ambil beberapa contoh dari amil nasab. Contohnya ada an, ya, uridu an ahfadzal Qur'ana. An ahfadzal, gitu ya, nasab. Ada lan, walan yuakhira, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Di situ ada lan, di sini juga nasab. Lan berarti penyebab isi fiil mudhari menjadi nasab. Ada kai ijtahid kai tanjaha. Berarti kai di sini juga sama seperti an seperti lan membuat fiil mudhari di depannya menjadi nasab nih tanjaha pakai fathah. Ada lagi lam kai, lam yang bermakna kai ya. Azhabu ilal masjidi li aqra'al Quran. Untuk membaca Al-Quran. Berarti li di sini dia membuat fi'il mudhari'nya nasab. Ada lagi lamul juhud yang bermakna ingkar dan di sini wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum liyudhi'a ya. Hanya dia jadi nasab. Dan selanjutnya ada hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta ya'tiya. Ya, ianya pun di sini jadi nasab pakai fathah juga ya. Baik, ini adalah contoh amil nasab. Ada amil jazm, ya. Selanjutnya adalah amil jazm. Dan amil jazm itu secara ringkas di modul ini disebutkan ada dua ya. Ada amil jazm yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Kalau yang menjazmkan dua fiil itu seperti dia syarat kalau di Indonesia kalau ada jika ada maka, jika maka. Nah, kalau dalam bahasa Arab, setelah jika itu nanti fiil mudhari'nya jazm, setelah maka juga fiil mudhari'nya jazm. Oke? Baik, sekarang kita akan lihat yang menjazmkan satu fiil. Ada lam. Nah, ini umum ya, ada lam yalid wa lam yulad lam. Makanya dia jazm di sini juga dia jazm pakai sukun. Kemudian yang kedua ada la nahiyah ya, yang bermakna larangan. La yang maknanya adalah larangan. Wala tusa'ir. Tuh, dia jazm pakai sukun. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Tamshi di situ juga jazm ya. Cuman jazmnya dia bukan pakai sukun tapi pakai tanda yang lain. Gak usah bingung karena memang isim pun juga gitu kan, tanda rofaknya isim nggak semuanya domah, tanda nasabnya isim nggak semuanya fathah, tergantung jenis isimnya. Fiil juga sama, ada yang jazmnya pakai sukun, ada yang nggak pakai sukun, tergantung jenis fiilnya. Bismillah. Yang ketiga adalah amr lam yang bermakna perintah wal takun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Jadi lamnya di sini ini maknanya adalah perintah, makanya di sini sukun ya. Itu secara ringkas ya, tidak bahas secara panjang lebar di sini ya. Cuman mengingatkan saja ada amil-amil jazm seperti ini. Yang selanjutnya ada amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Tadi ya, kayak kita sebutkan kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau ada jika dan maka. Jika saya ini, maka begini ya.
Maka kalau dalam bahasa Arab setelah jika itu dia jazm, setelah maka juga jazm. Contohnya ada in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka dia yaitu Allah akan menolong kalian. Kan jika maka ya. Nah, jikanya itu in. Nah, makanya setelah jika dia jazm. Tangsuru ya, tangsuru itu jazm ya. Tanda jazmnya membuang huruf nun ya. Tergantung jenis fiilnya sekali lagi. Nah, yang sur juga jazm. Kalau ini jelas dia pakai sukun. Berarti ada dua yang dijazmkan, tangsuru sama yang sur. Jika maka gitu ya. Setelahnya jazm. Begitu juga dengan man, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Yattaqi di sini jazm, yaj'al juga jazm. Ada lagi ma ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan ya'lamhullah, maka sekali lagi ini di sini ada maka Allah tabaraka wa taala mengetahuinya. Ada lagi mahmatung fi fisabilillahi yukhlifullah, di sini dia jazam, ini juga jazam. Ada lagi ayu rajulin yaf'al su'an yujza bihi, yaf'al di sini jazam, yujza di sini juga jazam. Baik, teman-teman semoga dirahmati Allah. Terakhir ada mata ya. Mata di sini mata ta'ti ila baiti ukrimka. Ta'ti di sini jazm, ukrim juga jazm. Baik, itu contoh amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Ya, secara singkat saja kami sampaikannya. Dan sekarang kita akan kembali mengingat tiga jenis fiil. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan juga fiil amr. Perhatikan teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fiil itu akan bisa berubah jumlah fiilnya, perubahannya sesuai dengan jumlah domir yang huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu adalah jumlah perubahan fiil, baik fiil madhi mudhari. Kalau amr kan perintah. Namanya perintah, makanya di sini domirnya nggak semuanya. Namanya perintah, pasti yang diperintah itu adalah orang yang diajak bicara, orang kedua. Gak mungkin orang ketiga kok kita perintah. Gimana memerintah orang ketiga? Dia, tolong bantu saya. Gimana dia tolong bantu saya? Adanya kamu, tolong bantu saya gitu ya. Gak mungkin dia, tolong bantu saya. Gimana? Gak bisa. Makanya untuk fiil amr itu nggak ada di huwa humahum, hiya humahuna, nggak ada ya. Sama ana nahnu nggak ada. Memerintahkan diri saya gimana ya? Memerintahkan diri saya, memerintahkan kami enggak. Tapi kalau yang ada pada domir mukhotob saja, kata ganti orang kedua, anta antuma antum untuk mudzakkar, anti antuma antunna untuk muannas. Nah, selain itu fiil madhi mudhari jumlahnya perubahannya sama semua seperti domir. Fiil mati semuanya mabni, fiil amr juga semuanya mabni. Yang kita bahas adalah fiil mudhari, semuanya bisa di-i'rab kecuali dua, domir hunna dan domir antunna, perempuan. Ini domir untuk mu'annas jamak. Ya, untuk mu'annas jamak, baik yang ghaibah atau yang apa namanya mukhatabah. Jadi baik yang hunna dia mereka ataupun antunna kalian gitu. Ini dia termasuk ke dalam kategori mabdi. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلين تفعلن أفعلون أفعلون. Ini harus benar-benar dihafal ya teman-teman ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu, dan inilah yang akan bisa di-i'rab. Jadi nanti perubahan i'rabnya akan dari sini. Sekali lagi teman-teman, semua fi'il mudhari yang ada di sini kecuali yang mabni hunna sama antuna semuanya rofa. Kenapa semuanya rofa? Jawabannya karena tidak ada boten wonten ora eneng, nggak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, makanya dia rofa. Begitu ya? Itu simple. Yang harus diingat oleh teman-teman. Selanjutnya, sekarang kita akan mulai merinci tanda-tanda i'rab. Cuman ada 4 yang akan kita bahas jadi teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak. Ada sahihul akhir, ada al-af'alul khamsah, mutal akhir bil ya'i au bil wawi, ada mutal akhir bil alif. Jadi ini 4 jenis fiil yang akan kita lihat tanda-tanda i'rabnya. Kalau ini nih tabel yang ini teman-teman,
itu mirip kalau di isim di tabel level 1. Tabel level 1 yang isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sampai asmaul khamsah itu mirip. Cuman kan kalau isim 9, kalau ini cuman 4. Ini cuman 4, jadi lebih simple gitu ya. Sahihul akhir itu apa? Nanti tandanya seperti apa kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari sahihul akhir. Apa maksudnya sahihul akhir? Sahihul akhir itu adalah fi'il mudhari yang tidak diakhiri salah satu dari huruf ilah, yaitu alif wa ya. Berarti fi'il mudhari sahihul akhir adalah yang ujungnya nggak ada alif wa ya. Nggak ada alifnya, nggak ada wawunya, nggak ada ya-nya. Contohnya adalah ya'muru, yang suruh, yaftahu, yaktubu, yajlisu, yas'alu. Ujungnya ini ro, ha, ba, sin, lam. Nah, nggak ada alif wawu ya-nya. Inilah yang disebut dengan sahihul akhir. Tidak ada huruf ilatnya. Nanti ada yang mu'tal. Mu'tal itu yang memang diakhiri huruf ilat. Nah, itu baru nanti ada efeknya. Kalau ini sahihul akhir. Kalau sahihul akhir, teman-teman, dia rumusnya ya rumus harokat. Rumus harokat itu kan kalau rofa, doma, nasab, fathah, jazm, sukun. Nah, itu maksudnya rumus harokat, itu rumus dasarnya. Jadi ketika sahihul akhir rofa, maka ujungnya doma. Ketika nasab, ujungnya fathah. Ketika jazm, ujungnya sukun. Ujungnya itu maksudnya kalau ini roknya, haknya, baknya, sinnya, lamnya. Nah, gitu ya. Berarti kalau di sini ada ya'muru, yang suruh, yaftahu, yaktubu, yajlisu, yas'alu, ini i'rabnya, ingat ya, i'rabnya semuanya rofa. Kenapa semuanya rofa? Karena nggak ada ambil nasab, nggak ada ambil jazmnya. Oke, secara ringkas, kalau sahihul akhir itu ada pada domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ya, faulu, tafulu, tafulu, afaulu, nafulu. Inilah yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang bentuknya sahihul akhir. Yang nanti perubahannya ini ya faulu bisa ya faula bisa ya faul gitu ya. Atau taf'ulu, taf'ula, taf'ul dan seterusnya sesuai dengan amilnya. Ada nggak amilnya gitu ya. Oke, contoh. Ya'muru Khalidun. Ya'muru Khalidun Zaidan an yaktubar risalata walakinnahu lam yasma' kalamahu. Ya'muru fil mudhari. Oke, dilihat. Oh, dia sahihul akhir. Ujungnya ro, bukan alif, bukan wawu, bukan juga ya. Ditambah ya'muru di sini tuh kagak ada apa namanya tuh? Amil nasab sama amil jazmnya. Berarti karena tidak ada amil nasab amil jazmnya, otomatis i'rabnya dia rofa. Begitu ya teman-teman ya. Nah, rofa sahihul akhir berarti pakai dhamma karena rumusnya pakai dhamma. Makanya otomatis bacanya ia muru. Memerintahkan. Siapa yang memerintah? Khalid. Khalid berarti jadi fa'il, i'rabnya rofa, tandanya dhamma karena isim mufrad. Siapa yang diperintah? Zaidan. Nah, Zaid berarti di sini jadi maf'ulun bi, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad. Diperintah. Nah, jadi kan ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada isi perintah. Berarti ya muru di sini fiil yang membutuhkan objek lebih dari satu. Ada yang diperintah, ada isi perintahnya. Yang diperintah Zaid berarti maf'ulun bi. Isi perintahnya mana? Itu maf'ulun bi keduanya. Ternyata isi perintahnya adalah an yaktubar risalata. Masih ingat teman-teman? Di level 3 kita membahas ada maf'ulun bih bentuk masdar mu'awal. Apa itu masdar mu'awal? Ada an plus fi'il mudhari. Nah, ini muncul lagi di sini. Nah, ini berarti secara masdar mu'awalnya sepaket nih masdar mu'awal di sini. Dia i'rabnya fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli bukan i'rabnya, tapi fi mahalli nasbin jadi maf'ul bih keduanya ya'muru. Kenapa? Karena di sini masdar mu'awal. Itu kalau sepaket masdar mu'awalnya. Tapi kalau kita mau lihat fiilnya yaktuba di sini i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena didahului ambil nasab. Mana ambil nasabnya? An. Berarti an ambil nasab ini dia akan membuat fi'il mudhari menjadi masdar mu'awwal. Jadi sekarang sudah mulai ingat ya bahwa masdar mu'awwal yang dibahas di maf'ulun bih itu adalah an yang merupakan amil nasab yang membuat fi'il mudhari berubah i'rabnya menjadi nasab. Yang tuba pakai fathah. Kenapa yaktuba pakai fathah? Jawabannya karena yaktuba itu sahihul akhir, ya sahihul akhir, makanya nasabnya pakai fathah. Kenapa nasab? Karena ada ambil nasab. Risalah di sini kenapa nasab? Hanya tuba supaya dia yaitu Zaid menulis. Menulis apa? Risalata. Nah, risalah surat berarti surat di sini jadi maf'ulun bih, makanya nasab tandanya fathah karena isim mufrad. Walakinnahu, akan tetapi Zaid ini yang disuruh sama Khalid ternyata lam yasma' kalamahu. Zaid hendak dengar ucapannya Khalid. Jadi Zaid tidak mendengar ucapannya Khalid. Lam yasma, di sini ada yasma.
Nah, jazm kenapa? Karena ada amil jazmnya itu lam, makanya jazm dan tanda jazmnya pakai sukun. Kenapa pakai sukun? Sekali lagi karena yasma termasuk sahih akhir, tidak diakhiri alif, wawu ataupun ya. Nggak ada kan ya alif wawunya di akhir? Nggak ada. Makanya jazmnya pakai sukun. Baik, ini yang pertama. Sahihul akhir. Rofaknya pakai doma, nasabnya pakai fathah, jazmnya pakai sukun. Kapan rofa? Kalau nggak ada amil nasab dan nggak ada ngambil jazm. Kapan nasab? Ketika ada amil jazm. Amil jazm kapan nasab? Kalau ada amil jazm. Kapan nasab? Ketika ada amil nasab gitu ya. Kapan jazm? Ketika ada amil jazm. Kayaknya saya juga butuh minum kopi dulu sejenak. Silakan boleh diminum kopinya masing-masingnya. Bismillah. Ini minum air putih dulu. Sudah jam 10 kurang. Baik. Kita lanjut. Ini yang pertama teman-teman. Nah, sudah segera tutup. Yang kedua ada al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah fiil yang lima. Yaqulani taf'ulani, yaf'uluna taf'uluna taf'ulina. Ya. Nyatain ya fulani taf'ulani. Bedanya ini ya, ini tak, ini ya, ini tak, ini tak. Gitu. Ya fulani taf'ulani, ya fuluna taf'uluna taf'ulina. Ya fulani taf'ulani, ya fuluna taf'uluna taf'ulina. Ini fiil yang lima. Meskipun sebenarnya bukan lima, tapi tujuh. Karena yang tiga kembar, ini ada domir huma sampai anti yang tiga kembar, yang huma, antuma, antuma ini kan kembar taf'ulani, taf'ulani, taf'ulani. Makanya dijadikan satu. Makanya dihitungnya satu, 2, 3, 4, 5. Ya. Diistilahkan menjadi af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini semuanya diakhiri dengan nun. Semuanya diakhiri dengan nun. Makanya tanda i'rab untuk af'alul khamsah itu berhubungan dengan huruf nun. Ya. Rofaknya subutun nun. Nunnya tetap ada. Semua yang ada di sini kan rofa. Nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Makanya dia rofa. Nah, tanda rofanya apa? Nunnya ada di sini, nongol di sini. Ya, nunnya muncul. Ya fulani tafulani ya fuluna tafuluna tafulina semuanya rafa. Tanda rafanya subutun nun atau nunnya tetap. Subutun nun itu nunnya tetap, nunnya ada. Nah, ketika kemasukan amil nasab, semisal contohnya an, maka tanda nasabnya adalah hadfun nun. Apa hadfun nun? Nunnya dibuang. Berarti tanda nasabnya nunnya dibuang. Yaf'ulani kalau nasab berarti an yaf'ula. Tafulani kalau nasab an taf'ula. Yaf'uluna kalau nasab an taf'ulu. Yaf'uluna an yaf'ulu. Taf'uluna an taf'ulu. Taf'ulina an taf'uli. Nah, khusus untuk yaf'uluna dan taf'uluna, ketika dia nasab dan ketika nunnya dibuang ditambahi alif. Kenapa ditambahi alif? Sebagai pembeda antara wawu jamak dengan wawu asli fiil. Karena nanti ada wawu asli fiil ya, wawu di akhir itu ada yang aslinya memang wawu akhirnya. Untuk yang mu'tal ya, nanti untuk yang mu'tal. Makanya dikasih alif supaya membedakan. Oh, ini maksudnya wawunya bukan wawu asli, ini wawunya wawu jamak. Aliyakun. Yang terakhir adalah jazm. Ketika memasukkan amil jazm, ya sama dia hadfun nun, sama dengan nasabnya. Nunnya dibuang, gitu ya. Lam yaf'ulu. Aslinya kan yaf'uluna. Kemasukan lam berubah menjadi lam yaf'ulu. Contoh. Al-qa'iduna ya'muruna asdiqa'ahum an ya'kulul khubza walakinnahum lam yasma'u. Oke. Al-qa'idun, orang-orang yang duduk itu al-qa'idun di sini jadi mubtada ya i'rabnya rafa tandanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Orang-orang yang duduk itu ya'muruna, mereka memerintah. Ya'muruna. Nah, teman-teman ya'muruna di sini dia kan af'alul khamsah tuh. Ya'f'uluna. Nah, af'alul khamsah. Nah, berarti dia i'rabnya apa nih? I'rabnya rafa karena nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazmnya. Tandanya apa? Nunnya tetap ada. Mereka memerintahkan asdiqahum teman-teman mereka, berarti ini jadi maf'ulul bidaya muruna. Ya, i'rabnya nasab tandanya fathah karena asdiqa ini jamak taksir. Dia mudhof ke hum, nggak ada tanwinnya ya, makanya dia mudhof ke domir hum. An yakulu ini isi perintahnya. Berarti an yakulu di sini ini masdar muawwal an plus fi'il mudhari ini jadi maf'ulun bi fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Dia jadi maf'ulun bihnya keduanya yakmuru. Memerintahkan kan ya. Ini maf'ulun bi pertama, ini maf'ulun bi yang keduanya. Oke, yang poin pembahasannya adalah an masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya berubah jadi nasab. Yakuluna aslinya berubah jadi an yakulu, nunnya dibuang. Tanda nasabnya nunnya dibuang karena yakuluna termasuk dalam kategori af'alul khamsah. An yakulul khubza, khubza roti, supaya mereka makan roti. Roti di sini berarti jadi maf'ulun bih
dari yakulu. Walakinnahum akan tetapi mereka lam yasmau, mereka tidak mendengar ucapannya atau perintah dari al-qaidah orang-orang yang duduk ini. Berarti lam yasma'u, lam masuk ke yasma'una, maka nunnya akhirnya dibuang diganti dengan alif, ditambahi alif. Lam yasma'u berarti ini jazm, tanda jazmnya hadfun nun. Kenapa jazm? Karena ada amil jazm. Apa amil jazmnya? Lam. Ini nasab. Kenapa nasab? Ada amil nasab. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Nunnya dibuang. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah. Tiga. Al-mu'tal akhir bil ya'i au bil wawi. Yang ketiga ini mu'tal akhir. Tiga, empat itu mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Mu'tal akhir itu huruf terakhir pada fi'il itu berubah salah satu huruf ilah. Baik alif, wawu, atau ya. Berarti ini kebalikannya atau ya bisa dikatakan yang berbeda dengan sahih akhir. Kalau sahihul akhir kan dia nggak ada huruf ilahnya. Nah ini kebalikannya. Kalau mu'tal akhir berarti akhirnya ada huruf ilahnya baik alif, wawu ataupun ya. Contohnya yu'ti, yaqdi, yabki, yatlu, yad'u, yarju. Nah, cuman dibedakan ya. Kalau ini kan mu'tal akhir bil ya au bil wawi. Berarti ini cuman khusus yang akhirnya ya dan juga wawu. Yu'ti, ya, yaqdi, yabki, yatlu, yad'u, yaduru, yarju. Di sini pakai wawu. Nah, kalau yang wawu dan ya ini hukumnya sama, cara ngirapnya rumusnya sama. Apa itu? Ketika rofa pakai domah muqaddarah. Sama kayak mirip kayak isim mangkus ya, teman-teman ya. Al-Qadhi kan rofanya kan pakai dhamma muqaddarah. Nah, nasabnya fathah dhahirah. Nah, ketika nasab dia fathahnya muncul. Mirip ya seperti isim mangkus kan Al-Qadhi kan akhirnya ya sebelumnya kasrah. Ini juga sama nih. Di akhirnya sebelumnya kasrah. Akhirnya sebelumnya kasrah. Cuman kalau ini wawu sebelumnya dhammah. Jadi kalau nasab dia muncul apa namanya fathahnya muncul. Yang misal ini kan rofa semuanya ya, berarti dhamma muqaddar. Kalau nasab tambahi an yuqtiya, an yaqdiya, an yabkiya, an yatluwa, an yad'uwa, an yarjuwa. Berarti fathahnya muncul. Itu maksudnya fathah dhahirah. Dan yang terakhir kalau jazm berarti kalau jazm hadfu harfil illah, huruf ilatnya dibuang. Berarti huruf wawu atau huruf ya-nya, dibuang kalau kemasukan ambil jazm. Masukkan lam, berarti lam yukti pendek, nggak ada ya-nya. Kan ini kan bacanya yukti panjang ya. Kalau lam kemasukan lam berarti lam yukti, lam yaqdi, lam yabki, lam yatlu, pendek semuanya. Karena apa? Karena huruf ilatnya dibuang. Lam yad'u, lam yarju gitu ya. Contoh, Khalidun yad'u Allah an yu'tiyahu wa ahlahu al-hidayata wal istiqamata wa kana rajulan salihan lam ya'sillaha. Khalid ya yad'ullah, dia berdoa kepada Allah. Yad'u di sini di sini ternyata fi'il mudhari yang diakhiri wawu, berarti mu'tal akhir bil wawi. Kalau mu'tal akhir bil wawi rafa'nya pakai dhammah muqaddarah ya. Rafa'nya pakai dhammah muqaddarah. Yad'u gitu ya, yad'u. Oke. Khalid dia berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini Allah jadi maf'ulun bi, i'rabnya nasab tandanya fathah ya, isim mufrad. Khalid berdoa kepada Allah an yu'tiyahu, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia, yaitu kepada Khalid. An yu'tiyahu. Perhatikan di sini yu'ti ya, yu'ti kemasukan an, ya-nya jadi berharokat. An yu'tiya, makanya di sini i'rabnya yu'tiya nasab karena kemasukan amil nasab, tanda nasabnya pakai fathah dhahirah. Karena apa? Karena termasuk mu'tal akhir bil ya'i, mu'tal akhir diakhiri dengan huruf ya. Kalau yang ini rofa ya, kenapa rofa? Karena nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazmnya. Ya, tanda rofanya dhamma muqaddarah. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia dan wa ahlahu dan keluarganya hidayah, al hidayah tadi maf'ulun bih ya. Apa namanya? Ini juga maf'ulun bih al hidayah. Kemudian wal istiqomah, ini ataf ya. Wal istiqomah ataf ke hidayah. Wal istiqomah makanya dia juga nasab karena al hidayah di sini nasab. Wa kana, dan dia yaitu Khalid ya, isimnya kana berarti dhamir mustatir takdiruhu, kembali ke Khalid. Rojulan jadi khobarnya kana makanya nasab. Solehan jadi naatnya rojulan makanya dia juga ikut nasab. Dan dia yaitu Khalid rojulan, seorang laki-laki yang salihan saleh, lam ya'sillaha. Nah, ini poin pembahasannya di sini. Ya'si itu aslinya ada ya-nya di akhir ya. Ya'si kemasukan lam
akhirnya ya-nya dibuang karena memang tanda jazamnya mu'tal akhir bil ya adalah dengan membuang huruf ya-nya, maka berubah menjadi lam ya'si pendek, lam ya'sillaha. Lafzul jalalah jadi maf'ulun bi dari ya'si. Oke, ini yang ketiga. Mu'tal akhir bil ya dan bil waw. Ya, kalau dia domah, rofaknya domah muqaddharah, nasabnya pakai fathah dan jazmnya pakai hadfu harfil ilah. Terakhir, Masya Allah. Terakhir teman-teman, sabar ya, terakhir ini sudah mau terakhir ini sudah mau jam 10 juga ini, Masya Allah. Yang terakhir adalah mu'tal akhir bil alif. Nah, kan ada 3 huruf ilatnya ya. Alif wawu ya sudah kita bahas. Dan yang terakhir mu'tal akhir bil alif. Ini kondisinya mirip-mirip. Saya katakan mirip-mirip ya, biar biar mudah mengingat. Kayak isim maksur. Masih ingat ya, ada Musa, Isa, Mustafa, Mustasfa, dan seterusnya. Ya, ada diakhiri alif sebelumnya fathah gitu ya. Nah ini juga kondisinya mirip-mirip untuk mengingat saja. Meskipun beda karena itu yang satunya isim yang ini fi'il. Oke, miripnya di mana teman-teman perhatikan di sini diakhiri alif sebelumnya fathah. Ini mu'tal akhir bil alif. Tandanya alif itu sebelumnya fathah. Kalau kan Ustaz itu kan mirip ya, apa namanya sama-sama kayak huruf ya. Untuk menandai ini alif ini ya, lihat gimana ngelihatnya. Lihat aja huruf sebelumnya harokatnya apa. Kalau huruf sebelumnya itu fathah kayak gini ini berarti alif. Kalau huruf sebelumnya kasar berarti ya, gitu ya. Oke, yaksha, yardo, yansa, yas'a, yara, ini semuanya diakhiri alif. Ya, mu'tal akhir bil alif. Kalau mu'tal akhir bil alif, ini mudah. Karena rofa nasabnya domah muqaddarah. Nggak berubah. Sama ya dulu kayak, apa namanya, isim maksur kan sama muqaddarah. Semuanya ya. Domah muqaddarah, kemudian fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Cuman ini bedanya nggak ada kasrah muqaddarah. Karena namanya fiil nggak ada cer, ya fiil adanya jazm. Makanya di sini kalau rafa dhamma muqaddara, nasab fathah muqaddara, kalau jazmnya hadfu harfil ilat. Huruf ilatnya dibuang, berarti huruf alifnya dibuang. Ini dibuang, 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 dibuang. Kalau kemasukan amil jazm. Semua yang ada di sini ini rafa. Kenapa rafa? Karena nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Ketika ketambahan amil nasab ya nggak berubah. Wong pakai fathah muqaddara, an yaksha, an yardo, an yansa, an yas'a, an yaro, nggak berubah. Bedanya kalau kemasukan lam, ya lam yang merupakan amil jazm, maka dia akan berubah. Apa itu? Alifnya hilang. Lam yaksha pendek, lam yardo pendek, lam yansa pendek, lam yas'a pendek, lam yaro pendek. Kita lihat contohnya. Yara Khalidun Musa fil maktabati wa kana yuridu an yabqa fiha lil qiraati wa hina idin lam yara Khalidan khalfahu. Yara Khalidun melihat. Siapa yang melihat? Khalid. Yara di sini kan fiil mudhari itu diakhiri alif ya, berarti mu'tal akhir bil alif. Nah ini berarti rafa, tanda rafanya tuh muqaddara. Kenapa rafa? Karena nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Khalid melihat Musa fil maktabati di dalam perpustakaan. Oke, berarti Musa di sini dia jadi maf'ulun bih ya. Maf'ulun bihnya ya Rob. Ya Robnya nasab tandanya fathah muqaddaro. Kenapa? Karena isim maksur. Oke, karena dia isim maksur. Kemudian fil maktabati di dalam perpustakaan wa kana yuridu dan apa namanya? Wakana dan Musa ini tadi yuridu dia ingin an ya buko yuridu di sini berarti dia rofa ya teman-teman ya. Dan kenapa rofa? Fi'il mudhari'nya karena dia nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Tanda rafanya pakai dhamma karena yuridu sahihul akhir. Yuridu sahihul akhir. An yabqa, ini ada an masuk masuk ke yabqa fi'il mudhari' yang mu'tal akhir bil alif, nggak ada efeknya alias karena dia nasabnya pakai fathah muqaddar. Berarti fathahnya nggak kelihatan di sini. Harusnya ada fathah tapi nggak mungkin dikasih fathah. Namanya juga alif nggak berharokat ya. An yabqa. Tapi dia nasab. Ya bukan di sini Arabnya nasab tandanya pakai fathah muqaddar. Kenapa? Karena mu'tal akhir bil alif. Fiha wa kana yuridu an yabqa fiha, dan Musa dia sebenarnya pengen berdiam diri ya, fiha di dalam perpustakaan tersebut lil qiraati untuk membaca, wahina idin, dan ketika itu lam yaro Musa lam yaro tidak melihat Khalid, lam yaro Khalid, dan Musa tidak melihat Khalid khalfahu yang berada di belakangnya. Yaro di sini berarti kan jazm. Kenapa? Karena kemasukan ambil jazm dan tanda jazmnya membuang huruf alif ya, huruf elatnya dibuang. Yaro aslinya kan ada huruf alifnya ketika memasukkan lam maka huruf alifnya dibuang. Berarti yaro irobnya jazm karena kemasukan ambil jazm yaitu lam,
tanda jazmnya, huruf ilatnya dibuang. Kenapa? Karena mu'tal akhir bil alif. Khalidan di sini jadi maf'ulun bih, wal fa'u di sini dia apa namanya? Dzaraf. Dzaraf makan. Baik teman-teman semoga dirahmati Allah. Selamat. Alhamdulillah panjenengan telah menyelesaikan murojaah level 3 dan level 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah teman-teman pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan teman-teman untuk bisa mengikuti level selanjutnya dan bisa sampai membaca kitab dengan lancar dan baik dan benar. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat sampai jam 10 di waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Mas Alan di waktu Indonesia Tengah ya, itu sudah jam 11 malam. Perjuangannya luar biasa sampai jam 11 malam belajar bahasa Arab. Ya, mohon maaf karena lumayan panjang, tapi ini karena memang momennya murojaah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali seperti biasanya. Mudah-mudahan tidak sampai jam 10 insya Allah. Tapi inilah yang dapat kami sampaikan untuk murojaah di level 3 dan level 4. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi teman-teman yang mendengar sesi rekaman, tetap semangat dan saya doakan juga teman-teman bisa memahami dengan baik dan benar dan tetap semangat dan bisa istiqomah sampai praktek membaca kitab. Syukur-syukur bisa sampai baca tafsir tuh. Nanti kita ambil mukhtasar fit tafsir insya Allah bisa baca tafsir sampai selesai bahasa Arabnya itu kan masya Allah. Semoga bisa istifadah dari sisi bahasa Arabnya dan dari sisi tafsirnya insya Allah taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tunggu informasi selanjutnya untuk episode berikutnya. Proses pembelajarannya seperti apa, tinggal ditunggu saja informasi dari kami insya Allah taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekamannya kok belum berhenti ini? Sebentar. Rekamannya belum berhenti ini. Moga teman-teman bisa sambil ngopi dulu ya, sambil menunggu yang rekam ini berhenti mungkin lagi ke belakang. Sambil ngopi dulu, barangkali nanti mau ada yang ditanyakan juga boleh, insya Allah.